Halo, yang baru aja masuk. Ada Gabriela, Beatrice. Selamat pagi, Alfian. Sekarang adik-adik buka kameranya ya, supaya bisa lihat. Maksudnya kakak-kakak sekolah minggu bisa lihat. Nah, cakep. Bisa lihat Gabriela. Bisa lihat siapa lagi nih? Yo, Hector. Ada Abel. Selamat pagi, Abel. Wow, udah makin banyak yang masuk. Oke. 1, 2, 3. Yuk. Kamu aja. Mana nih? Udah Kak, mulai aja. Shalom adik-adik. Shalom. Shalom. Selamat pagi. Selamat pagi. Udah pada mandi belum? Udah. Pintar. Yuk kita mau Dadah. menyembah Tuhan. Kita undang semuanya bangkit berdiri yuk. Oke. Kita bangkit berdiri. Kita mau nyanyi satu lagu. Adik-adik ikutin ya. Nanti ada liriknya ya, teksnya ya. Oke. Kita mulai ya adik-adik. Kasih yang sempurna telah terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layak apa memanggil, apa kau beri yang ku pinta. Saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kita ulang dari awal ya adik-adik lagunya. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta, saat ku
sebab Kau aku Bapa yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Yuk siapkan hati kita mau berdoa kepada Tuhan. Lipat tangannya, tutup matanya. Sudah semuanya lipat tangannya, tutup matanya? Oke, kita mau berdoa, kita mau mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Oke, kita mau berdoa yuk. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan sudah mengizinkan kami semua untuk bisa beribadah bersama-sama pada hari ini Tuhan. Kalau sebentar kami akan mulai ibadah kami, biar Kau berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya ya Tuhan. Berkati kakak-kakak semua yang melayani, berkati anak-anak semua Tuhan yang mengikuti ibadah ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk beribadah. Haleluya. Amin. Oke. Halo, udah banyak belum ya? Saya mau lihat, udah banyak belum nih yang ibadah? Oke, udah pada sarapan belum? Sudah. Pintar, jadi ini kan nggak lemas, nggak lesu, siap kan memuji nama Tuhan? Siap. Bener nih. Oke, masih bangkit berdiri. Kak Susan mau lihat semuanya harus bangkit berdiri. Ayo semuanya, udah ya. Bangkit berdiri. Kita mau nyanyi untuk Tuhan. Kita mau menyenangkan hati Tuhan. Kita angkat satu pujian. Nah, adik-adik yang nggak tahu lagunya, ikutin aja ya. Ada liriknya, ada teksnya nanti. Oke? Tepuk tangan ya. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengar panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Dari awal ya. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengar panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Refnya. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja.
namanya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku. Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Dialah Raja. Oke, haleluya. Haleluya, haleluya. Masih siap memuji Tuhan? Masih. Masih. Oke, belum capek kan? Masih semangat kan? Oke, kita mau lanjut nyanyi kita. Masih bangkit berdiri, nggak boleh duduk dulu. Kita angkat satu pujian, mari semua. Oke, sebentar ya. Mari semua nyanyi haleluya, nari dan melompat untuk Raja kita. Besar mulia Dia Yesus Tuhan, penebus pembebas kita. Mari semua nyanyi haleluya, nari dan melompat untuk Raja kita. Besar mulia Dia Yesus Tuhan, penebus pembebas kita. Haleluya, pujimu, aku bebas. Haleluya, sorak haleluya, ku bersuka karena Dia. Haleluya, ku memujimu. Haleluya, aku bebas. Haleluya, sorak haleluya, ku bersuka karena Dia. Oh, oke, ulang lagi dari awal. Mari semua nyanyi haleluya, mari dan melompat untuk Raja kita. Besar mulia Dia Yesus, pembela kita. Haleluya, ku memujimu. Haleluya, aku bebas. Haleluya, sorak haleluya, ku bersuka karena Dia. Haleluya, ku memujimu. Haleluya, aku bebas. Haleluya, sorak haleluya, ku bersuka karena Dia. Haleluya, ku memujimu. Haleluya, aku bebas. Haleluya, sorak haleluya, ku bersuka karena Dia. Haleluya, ku memujimu. Haleluya, aku bebas. Haleluya, sorak haleluya, ku bersuka karena Dia. Ku bersuka karena Dia. Ku bersuka karena Dia. Oke, haleluya. Oke. Haleluya. Oke. Silakan duduk adik-adik. Oke, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk Tuhan.
kita mau fokus sama Tuhan, kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, kakak undang, kita mau angkat satu lagu penyembahan lagi untuk Tuhan. Oke, kita angkat satu pujian. Ku beri yang terbaik bagimu. Haleluya. Haleluya. Yang terbaik bagimu, ku relakan segalanya. Yang terbaik bagimu, senap hatiku dan senap jiwaku. Ku beri yang terbaik bagimu, ku relakan segalanya yang terbaik bagimu, dalam hatiku dan segenap jiwaku. lagi. Ku beri yang terbaik bagimu, ku relakan segalanya yang terbaik bagimu, senap hatiku dan senap jiwaku. Dasar jiwaku. Kakak minta Jason bawa kita dalam doa firman Tuhan ya. Oke? Bisa ya? Jason unmute dulu ya. Yuk, Jason doa firman ya. Yuk. Semuanya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Nya. Kami boleh mengikuti ibadah. Saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami mau buka hati kami. Tuhan Yesus jamah, sehingga kami mengerti di saat ini Tuhan. Isi hatimu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Oke, terima kasih Jason. Tuhan berkati. Oke. Firman Tuhan hari ini akan dibawakan oleh Kak Jenny. Kita panggil Kak Jenny ya. 1, 2, 3, Kak Jenny. Ayo. Kak Jenny. Kak Jenny. Halo. Halo. Boleh di-unmute dulu yuk. Kalau Kak Jenny bilang hola, kalian bilang hello. Kalau Kak Jenny bilang hello, kalian bilang hola. Bisa ya? Bisa. Oke, good. Bisa. Hello, hello. Hello. Hello, Hello, hello. Hello, hola. Hola, hello. Hello. Oh, gila. Hello, hello, hola. Hola, hola. Halo. Di situ aja
ya mendengarkan firman Tuhan. Mana Alkitabnya? Sudah disiapkan? Kitabnya aku nggak bawa. Aku nggak bawa. Kalian bukan jadi rumah ya? Itu Elo. Oke, semuanya bawa kitab ya. Oke, good. Nah, sekarang Kak Jenny mau cerita apa ya kira-kira? Oh, oke, Kak Jenny kasih clue. Clue-nya adalah superhero. Clue pertama. Kemudian kisahnya ada di Perjanjian Lama. Ini yang bisa jawab dapat hadiah nanti dari Kak Jenny langsung hadiahnya ya. Kisahnya dari Perjanjian Lama. Superhero seorang wanita. Ayo, siapa bisa jawab? Ada dia nggak, Sebutin Kak? nama, sebutin nama. Tapi Esther. Anda tidak ikut. Ada dia nggak? Ada dia dong. Mana nih? Beneran ada dia dari Kak Jenny. Ini gimana nih? Ya. Tunggu. Ada yang bisa jawab? Esther. Esther. Jadi dia Nggak jadi bocoran. Tadi siapa yang jawab? Nggak apa-apa. Tetap dapat. Mili. Oh, aduh, anak sendiri yang dapat. Oke, sekarang kalian buka dalam di Perjanjian Lama. Esther itu sesudah Nehemia, sebelum Ayub, ya. Perjanjian Lama bisa ya buka ya Esther. Nah, itu kisah tentang Esther, tentang Ratu Esther. Nah, itu lumayan panjang nih ceritanya dari pasal 1 sampai pasal yang ke ada 10 pasal dalam kitab Esther. Tapi Kak Jenny ringkaskan buat kalian. Nah, siapa sih ini Esther ini? Kenapa ya dia tuh bisa tercatat dalam Alkitab? Apa yang sudah pernah dia lakukan sampai namanya tercatat di dalam Alkitab? Nah, supaya kita tahu apa sih yang sudah dia lakukan, kita lihat dulu nih sejarahnya Esther. Nah, kalau kalian lihat sini, kalian yang dalam pikiran kalian ada apa ini? Ini bukannya jin Aladin ya, bukan karpet terbangnya jin Aladin ya. Ini kisah ini dari sebuah kerajaan di mana Ratu Esther diangkat menjadi seorang ratu di kerajaan tersebut. Nah, kira-kira kerajaan apa itu namanya ya, yang terkenal dengan karpetnya? Ada yang tahu kerajaan apa? Persia kali. Persia. Persia, betul. Persia. Nah, kerajaan Persia. Nah, di kerajaan Persia ini di kerajaan Persia ini banyak juga orang-orang Yahudi yang tinggal di kerajaan Persia dan dulunya adalah orang-orang buangan, ya. Nah, Esther, dia pakai baju super Esther, superhero atau super Esther. Kenapa dia pakai baju superhero tuh ya? Ini cuma ini ya penggambaran aja bahwa Esther ini dianggap sebagai pahlawan karena dia sudah menyelamatkan suatu bangsa dari kepunahan. Nah, dia menjadi superhero bukan karena super Esther, bukan karena dia menyelamatkan banyak kucing di pohon, bukan juga karena dia menghancurkan meteor, dia bisa terbang kayak Superman, dia lebih daripada Superman ini. Nah, lalu kenapa dia bisa dianggap sebagai super Esther atau dianggap sebagai pahlawan? Dia tercatat namanya di dalam Alkitab. Nah, kalian lihat di sini ada Bapak siapa tuh? Kalian bisa baca? Mordekai. Bapak Mordekai ini adalah sepupunya Kamera, jadi nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Ya, ini Mordekai ini adalah sepupunya Esther, tapi Bapak Mordekai ini mengangkat Esther sebagai anaknya karena Esther ini sudah nggak punya orang tua. Jadi diangkat sebagai anak oleh Bapak Mordekai. Nah, ini rajanya nih. King Ahasiweros. Raja Ahasiweros. Ini adalah Raja Persia pada saat itu. Nah, sebelumnya, kalau ada raja biasanya ada apa ya? Pasangannya raja apa sih? Ratu. Ratunya sebelumnya. Ratu yang jadi istrinya Ahasiweros. Sebelumnya adalah Ratu Wasti. Nah, suatu kali Raja Ahasiweros ini bikin perjamuan besar-besaran, lama bikin perjamuannya berhari-hari, 6 bulan lamanya. 6 bulan pesta terus loh, saking kayanya ya itu raja ya, kerajaannya besar. Nah, suatu kali raja pengen dong pamerin ratunya nih, istrinya, karena istrinya tuh cantik banget. Jadi Raja Ahasiweros ini pengen pamerin nih ratunya di hadapan banyak rakyat, di hadapan pejabat-pejabat.
Si ratu nggak mau. Nggak mau ah. Aku nggak mau ke apa dipamer-pamerin gitu. Aku nggak mau. Pokoknya ratunya nolak. Kira-kira raja gimana reaksinya? Ditolak sama istrinya, ditolak sama ratu. Marah nggak? Marah nggak? Marah. 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 Harus menjadi marah. Oh, kok ini istrinya kok nggak mau nurut? Kok ratunya nggak mau panggil sama raja? Ahasiwerosnya marah. Akhirnya kemudian Ratu Wasti dibuang, diusir dari istana. Wah, karena Ratu Wastinya nggak mau nurut sama raja. Nah, setelah dibuang, jadi posisi ratunya kan kosong ya. Nggak ada yang jadi ratu pada saat itu karena Ratu Wastinya sudah dibuang. Nah, akhirnya diadakanlah pemilihan ratu baru. Kalian pernah lihat Miss kontes kecantikan Miss Universe atau Miss Indonesia nggak kira-kira di TV? Pernah. Pernah ya, yang dipilih yang cantik-cantik, pinter ya? Iya. Cantik, tinggi, langsing putih, pinter deh. Nah, Raja Ahasiweros juga sama nih ceritanya. Dia pilih semua perempuan-perempuan yang ada di kerajaan itu semuanya dipilih. Nah, akhirnya terpilihlah seorang gadis yang cantik rupanya. Namanya adalah Hadasa. Siapa namanya? Hadasa. Hadasa. Ini yang pakai baju putih itu, yang dipilih sama si Raja Ahasiweros. Jadi Raja Ahasiweros melihat si Hadasa ini langsung timbul rasa kasihnya, timbul rasa sayang. Lalu diangkatlah menjadi ratu. Lalu dikasih nama Ratu Esther. Jadi Esther itu dulu namanya adalah Hadasa. Hadasa. Nah, setelah itu, siapa nih? Mukanya kok mukanya jahat ya kayaknya ya? Muka jahat atau muka baik? Aman. Bapak Haman. Bapak Haman ini adalah salah satu pejabat kerajaan. Bapak Haman orang nomor 2 di kerajaan pada saat itu. Kalau orang nomor 2 itu artinya dia punya kekuasaan di raja di atasnya, Haman di bawahnya. Tapi Haman ini punya kekuasaan yang besar. Dan Haman ini tuh senangnya dihormati. Jadi setiap orang yang ketemu sama Haman itu harus sujud. Harus menyembah kepada Haman. Kalau ada yang nggak menyembah, dia marah, dihukum. Yang mengangkat Esther jadi anak, bapak siapa? Mordekai. Dia nggak mau sujud sama Haman. Ngapain sujud sama manusia? Ngapain sujud sama manusia, sama-sama ini, sama-sama pejabat juga. Haman menjadi marah. Ini orang kenapa nggak mau sujud sama aku? Bapak Haman jadi marah, lalu dia menghasut raja. Nah, si Haman ini, Pak Haman ini tahu kalau Pak Haman ini adalah orang Yahudi. Jadi dia bilang ke raja, ini banyak orang Yahudi yang nggak mau hormat sama peraturan kerajaan. Baiknya kita binasakan saja, baiknya kita punahkan saja raja. Raja pancing sama Haman. Gitu ya. Udah baik, kalau menurut kamu itu seperti itu baik, lakukan saja, kasih perintah saja supaya semua orang Yahudi di semua kerajaan dimusnahkan. Apa Mordekai dengar tentang hal ini? Bahwa semua orang Yahudi harus dimusnahkan. Wah, Pak Mordekai langsung datengin Esther. Karena Esther juga sama-sama orang Yahudi kan? Dia datang ke Esther, dia bilang, Esther, kamu kan sekarang jadi ratu. Kamu tolonglah bilang sama raja, kasih tahu supaya raja batalin, supaya orang Yahudi jangan sampai dimusnahkan. Esther bingung. Kenapa Esther bingung? Karena Esther dia tahu hukum di kerajaan bahwa kalau orang datang ke istana raja tapi raja istilahnya nggak mau ditemui, orang itu bakalan dihukum mati. Nah, padahal Esther ini ratu kan, istrinya kan, tapi dia kalau mau datang ke istana raja dia juga harus izin dulu, harus dapat perkenaan dari
raja. Kalau raja nggak berkenan, dia bisa dihukum mati. Jadi Esther kan bingung, gimana caranya ya? Nanti kalau aku datang, raja, aku bisa dihukum. Dapori, apa itu dapori? Takut, khawatir. Esther sempat merasakan, aduh gimana ya? Nanti aku dihukum gimana ya? Nanti kalau misalkan raja nggak mau ketemu sama aku mati. Nah, tapi Esther mengambil suatu keputusan yang benar dan tepat. Akhirnya dia bilang gini, kalau aku harus mati, tidak apa-apa aku mati. Tapi jangan sampai bangsaku juga. Akhirnya Esther kasih perintah ke Mordekai. Dia bilang gini sama Mordekai, tolong sampaikan kepada seluruh orang-orang Yahudi, biar mereka berpuasa dan berdoa bersama-sama dengan aku selama berapa? 3 hari. Baik waktu malam, baik waktu siang. Maksudnya apa? Seharian full, 3 harian full. Jadi 3 hari berturut-turut itu mereka diminta untuk berpuasa dan berdoa. Jadi nggak ada jam, nggak ada ini ya, maksudnya bukan yang ada sehari terus nanti buka terus enggak. Tapi 3 hari berturut-turut mereka harus berdoa dan berpuasa. Nah, ini hal yang baik dari Esther adalah apa? Dia bukan cuma nyuruh loh. Nggak cuma suruh-suruh, kamu puasa dong buat aku, kamu doa dong buat aku. No, tapi dia sendiri pun melakukannya. Jadi bukan cuma menyuruh, tapi dia pun melakukannya. 3 hari mereka bersama-sama berdoa dan berpuasa. Setelah lewat dari 3 hari, Esther datang kepada raja. Puji Tuhan, raja berkenan ditemuin sama Esther. Rajanya berkenan. Lalu raja tanya sama Esther, Ratu minta apa? Datang menghadap saya itu meminta apa? Kalau mau minta setengah kerajaan ini aku kasih buat ratu. Penawaran yang menarik ya. Dikasih setengah kerajaan loh, bertambah kaya, bertambah besar kekuasaannya. Tapi Esther nggak minta itu. Dia cuma minta gini, raja, kalau raja berkenan, raja datang ya ke perjamuan makan yang mau aku adakan. Permintaannya sederhana ya adik-adik ya. Dia ditawarin setengah kerajaan, tapi dia nggak minta itu loh. Dia cuma undang raja untuk datang ke perjamuan. Nah, datanglah raja, dia ajak si Haman. Hamannya senang, dia bangga dong diajak makan sama ratu sama raja. Karena pejabat-pejabat lain kan nggak ada yang diajak makan bareng berdua raja dan ratu. Haman dengan sombongnya, aku nih emang orang yang berpengaruh nih sampai diajak makan bareng nih sama ratu sama raja. Lalu pada saat perjamuan makan, sang ratu tanya lagi sama raja. Kebalik. Raja tanya lagi sama ratu. Ratu mau minta apa lagi? Pokoknya ratu minta apa aku kasih deh. Terus ratu cuma bilang gini, Tuan Raja, kalau Tuan Raja berkenan, besok datang lagi ya ke perjamuan makan. Oh, oke, baiklah. Lalu besok harinya datang lagi mereka berdua, Raja dan Haman datang lagi ke perjamuan makan yang diadakan oleh sang ratu. Nah, Haman itu sebelumnya dia sudah menyiapkan niat jahat buat Mordekai, menyiapkan buat memusnahkan membunuh Mordekai dan seluruh orang-orang Yahudi. Nah, setelah hari kedua perjamuan ditanya lagi kan sama raja. Ayo sekarang kamu meminta apa? Bilang sekarang. Langsung Esther bilang, dia tuding Haman. Tuan Raja, dia ini orang yang mau membunuh kaumku dan bangsaku. Inilah si Haman itu. Dia seorang pengkhianat, dia mau membunuh. Raja menjadi marah. Dia menjadi marah. Haman, kenapa kamu kok kurang ajar sekali? Itu kan ratu kan istrinya. Terus kok berani kamu punya niat jahat seperti itu? Haman langsung diseret, dibawa, diseret sama tentara-tentaranya raja. Langsung dihukum. Raja kasih perintah, hukum dia. Akhirnya Haman dihukum. Tiang yang tadinya mau dipakai untuk hukuman Mordekai yang disiapkan oleh Haman itu menjadi tiang hukumannya si Haman sendiri. Jadi itulah ya, kalau punya niat jahat, Tuhan kan nggak berkenan ya, malah berbalik ke dirinya sendiri. Haman punya niat jahat sama Mordekai, tapi itu malah jadi berbalik sama dirinya sendiri. Lalu Esther bilang lagi sama raja, Raja, kalau raja berkenan lagi nih,
tolong dong Raja kasih surat perintah yang ada segel kerajaannya juga supaya orang-orang Yahudi itu tidak dimusnahkan, mereka bisa diperbolehkan untuk melawan musuh-musuh. Nah, Raja nurut, Raja dia keluar surat perintah. Surat perintah. Dan isinya adalah bahwa setiap orang Yahudi di semua kerajaan di Persia itu diperbolehkan untuk melawan. Kalau ada orang yang mau membunuh orang Yahudi, mereka diperbolehkan untuk melawan. Nah, itu berarti menguntungkan orang Yahudi kan? Nah, itulah kehebatannya Esther. Tetapi Esther tuh hebat bukan karena kekuatannya dia sendiri. Karena apa? Dia orang yang disertai oleh Tuhan, yes, child of God. Seperti kalian juga adalah child of God, anak-anak Tuhan. Esther yang tadinya penuh ketakutan, kekhawatiran, dia menjadi berani. Kenapa dia jadi berani? Karena dia tahu bahwa Tuhan beserta dengan dia. Dia berdoa, dia berpuasa sungguh-sungguh. Dia berdoa, bukan cuma berdoa, dia berpuasa. Kemudian dia juga bertindak. Bertindaknya bagaimana? Dia menghampiri raja, dia bilang ke raja, dia berani bicara kepada raja. Nah, coba sama-sama kita katakan ini yuk. Semua boleh di-unmute. 1, 2, 3. Berani karena benar. Yuk. Berani karena benar. Berani Karena benar. Sekarang Kak Jenny tanya, beranikah kalian kalau ada teman kalian yang berbuat salah, teman baik kalian nih berbuat salah. Beranikah kalian untuk menegur dan menasehati? Berani nggak? Berani? Berani. Oh, berani. Sekarang Kak Jenny tanya lagi, beranikah kalian kalau kalian lihat misalnya nih ada teman kalian yang lagi dibully, disakiti sama orang lain, terus orangnya lebih besar badannya, rombongan tuh banyak orang ngebully. Terus beranikah kalian untuk menegur juga? Berani? Berani. Dengan resiko kalian juga mungkin disakiti juga. Ini beranikah kalian? Berani. Yakin? Yakin? Yakin. Ini mana nih nggak kelihatan yang jawab nih? Berani ya? Kalau misalkan kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan, kalau kita sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan, kita berdoa, kita minta dikasih keberanian, kita pun juga bisa seperti Esther loh. Kita bisa menjadi superhero dalam artian bukannya yang bisa terbang atau bisa seperti Batman atau Superman, tapi kita bisa lebih daripada itu. Kita bisa menjadi pahlawan bagi mungkin teman kita, saudara kita, atau lingkungan sekitar kita, karena kita memperkatakan yang benar, kita melakukan hal-hal yang benar. Nah, maukah kalian seperti itu? Mau? Yang mau boleh angkat tangannya tinggi-tinggi. Mau seperti Esther? Berani berkata benar, berani bertindak benar, berani memilih hal yang benar, ya, berani untuk memilih hal yang benar, ya. Itulah yang Kak Jenny pengen kalian dapat hari ini, bahwa kita kalau misalkan kita ada di dalam Tuhan, terus kemudian kita juga rajin berdoa, kita beriman kepada Tuhan, kita nggak perlu takut kalau ada hal yang salah di sekitar kita. Jangan kita yang jadi ikut-ikutan salah, tetapi kita harus berani berkata benar, berani berkata bahwa oh itu salah, yang benar ini. Kita juga berani memperkatakan firman, kita juga berani untuk mengakui bahwa Yesus itu adalah satu-satunya juru selamatku. Jadi harus berani dalam hal-hal seperti itu. Bukan berarti berani itu berarti, oh kamu mau ini, aku berani nih ngelawan kamu. No, bukan seperti itu ya. Tetapi berani berkata benar, berani berucap yang benar, berani memilih yang benar, berani bertindak yang benar. Oke, semua bisa? Oh, good. Oke, tadi Kak Jenny itu sekarang kita lihat ayat hafalannya. Semua boleh di-unmute, kita buka yuk Roma 8 ayat 28. Sudah? Kita baca sama-sama ya. Yuk, 1, 2, 3.
Kita tahu kan ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Nanti untuk yang kelas kecil disingkat yang ini aja ya. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Nah, seperti halnya Esther dipakai Tuhan, hidupnya dipakai Tuhan untuk menyelamatkan sebuah bangsa. Kita pun Tuhan sudah punya rencana kepada masing-masing kamu, masing-masing dari kakak-kakak sekolah minggu, punya rencana juga buat Kak Jenny. Jadi setiap kita itu Tuhan sudah punya rencana dalam hidup kita masing-masing untuk mendatangkan kebaikan, untuk dipakai untuk memuliakan nama Tuhan. Tinggal pilihannya di kita, mau apa enggak, ya. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Nah, ada satu lagu pujian yang boleh kayaknya tema sih ya. Kak Lina tolong yang itu bentar ya. Judulnya adalah Kami Kuat di Dalam Tuhan. Kenapa kita bisa kuat? Karena kita ada di dalam Tuhan. Ini lagu dibuat, ditujukan untuk anak-anak semua sekolah minggu, menjadi pengingat supaya kita boleh menjadi generasi-generasi yang tangguh, generasi yang kuat di dalam Tuhan. Bentar ya. Oke, kita dengerin dulu sama-sama yuk. Seperti anak dari tangan pahlawan, kami ada di dalam tangan Tuhan, siap untuk menjadi saksi dan berkat, pegang firman Tuhan yang hidup taat, generasi perkasa di dalam iman, siap menghadapi segala tantangan, bersama Yesus kami pasti bisa. Seperti anak panah di tangan pahlawan, kami ada di dalam tangan Tuhan, siap untuk menjadi saksi dan berkat, pegang firman Tuhan dan hidup taat, generasi perkasa di dalam iman, siap menghadapi segala tantangan, bersama Yesus kami pasti bisa. Percaya Dia selalu berserta, tangguh, kuat, berani, setia, penuh semangat, tak takut rintangan, karena Yesus selalu berserta, kami kuat di dalam Tuhan. Tangguh, kuat, berani, setia, penuh semangat, tak takut rintangan, karena Yesus selalu berserta, kami kuat di dalam Tuhan. Kami kuat di dalam Ya, adik-adik, kita bisa kuat di dalam Tuhan. Kalau kita di luar Tuhan, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kita berani, itu karena Roh Kudus juga yang kasih kita keberanian. Berani berkata benar, berani memilih hal yang benar, berani bertindak yang benar. Ya, oke. Sekarang Kak Jenny mau kita berdoa sama-sama. Yuk. Bapak yang baik, Bapak yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan. Firman sudah dibentangkan. Mari Tuhan, Engkau yang campur tangan, Engkau yang
Memberkati setiap anak-anak Tuhan yang sudah mendengarkan firman-Mu Bapa. Tolong mereka Tuhan untuk mengerti lebih lagi Tuhan akan kebenaran firman-Mu Bapa. Beri kami keberanian Tuhan untuk memperkatakan hal yang benar. Terlebih dalam kami memperkatakan kebenaran dari Engkau Bapa. Beri kami kemampuan Tuhan untuk kami dapat memilih mana yang benar Tuhan. Bukan hanya memilih tapi beri kami kemampuan juga untuk melakukan hal-hal yang benar yang berkenan di mata Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya setiap hidup kami sudah Engkau tentukan Tuhan. Dan Engkau punya rencana yang indah bagi setiap kami. Segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan, kami percaya Engkau ada beserta dengan kami, dan kami menjadi kuat, kami menjadi tangguh karena Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan, kami mau serahkan kehidupan kami semua ke dalam tangan-Mu Bapak. Biar kami terus boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan, dan kami boleh menjadi anak-anak yang berani, anak-anak yang kuat, anak-anak yang tangguh, anak-anak yang berakar kuat di dalam Engkau. Kami juga menjadi anak-anak yang terus menaruh iman kami kepada Engkau saja Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kau memberkati setiap anak-anak ini. Dan hamba-Mu sudah selesai berbicara Tuhan. Hamba percaya Tuhan, setiap apa yang diperkatakan Tuhan, itu semua Tuhan Kau sendiri yang menyempurnakannya. Roh-Mu sendiri yang menyempurnakannya. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik tadi nyimak kan ya? Halo? Iya. Nah, sekarang Kak Jenny kasih waktu kasih waktu 30 detik, ambil kertas sama alat tulis. Kertas kosong sama alat tulis. Yuk, cepet yuk. Ayo. Sudah? Ada kan kertas kan? Sekarang kita mau kuis. Kelihatan nggak ya? Kelihatan, Kak. Kelihatan ya? Udah disiapin kertasnya? Sudah. Nah, jadi kalian, oke, ini ada kuis, ada 10 soal. Kalian tulis jawabannya saja. Jadi misalkan nomor 1 jawabannya apa? Misalkan A atau B atau C. Kalian langsung tulis jawabannya saja, A, B, C-nya. Nanti cepet-cepetan kirim ke WA-nya Kak Jenny ya. Kalau belum punya nomor WA-nya Kak Jenny itu ada di situ di layar. Catat sekarang nomor WA-nya Kak Jenny. Ya, siapa yang paling cepat ngirim jawaban dan jawabannya benar, nanti akan Kak Jenny kirim hadiahnya ke rumah kalian. Oke, siap? Waktu untuk 1 soal waktunya cuma 5 detik cukup ya? Cukup nggak? Cukup lah ya. Kak Lina nanti bantu jadi timernya ya. Iya. Oke, sudah siap? Siap. Yang lain sudah siap? Ada ini ya. Sudah. Siap. Siap ya. Nathan udah siap? Satu soal cuma 5 detik loh ya waktunya ya. Nanti langsung kirim jawabannya. Oke. Siap ya. Nih Kak, jadi buka soal pertama. Gimana ini? Oke. Nomor 1, Esther diangkat sebagai anak oleh A. Haman, B. Mordekai, C. Ahasiweros. 5 detik dari sekarang, yuk. Oke, next. Nomor 2, siapakah nama ratu yang dibuang oleh Raja Ahasiweros? A. Esther, B. Hegai, C. Wasti. 5 detik dari sekarang. Oke, next. Nomor 3. Yang konsen ya, fokus. Di dalam Alkitab, nah tadi kalau nyimak tuh harusnya tahu nih. Kitab Esther ditulis setelah kitab A. Ayub, B. Nehemia, C. Mazmur.
Nah, next. Nomor 4. Berasal dari bangsa manakah Ratu Esther? A. Yunani, B. Persia, C. Yahudi. Nomor 5. Siapakah nama orang yang hendak memusnahkan orang Yahudi? A. Haman, B. Mordekai, C. Ahasiweros. Waktunya cuma 5 detik loh ya, cepat kerjain. Nah, next. Nama lain dari Esther, tadi Kak Jenny udah sebutin nih, berulang kali, 2 kali Kak Jenny sebutin. Nama lain dari Esther sebelum diangkat menjadi ratu adalah A. Hegai, B. Hadasa, C. Wasti. Nomor 7, berapa lama Ratu Esther meminta semua orang Yahudi untuk berpuasa bersama-sama? A. 13 hari, B. 30 hari, C. 3 hari. Delapan, apa yang diminta oleh Ratu Esther kepada Raja Ahasiweros? Coba disimak ya ini ya. A. Supaya bangsa Yahudi dimusnahkan. B. Supaya bangsa Yahudi jangan sampai dimusnahkan. C. Supaya diberikan harta dan kekuasaan. 9. Sikap apa yang dapat kita contoh dari seorang Ratu Esther? A. Berani karena benar. B. Mengandalkan kekuatan diri sendiri. C. Tidak mau melakukan tindakan apapun demi bangsanya. Nah ya, terakhir nih. Mengapa Ratu Esther berhasil menolong bangsanya? A. Karena Ratu Esther bersungguh-sungguh berdoa dan berpuasa. B. Karena Ratu Esther dan bangsanya disertai Tuhan. C. Semua jawaban benar. Yuk, 5 detik yuk. Oke, selesai. Nah, sekarang kalian jangan lupa kirim ke WA-nya Kak Jenny ya. Tadi udah ada nomornya kan? Udah catat kan? Kirim secepatnya dan semua jawaban kalau benar itu berarti nanti dapat hadiah dari Kak Jenny langsung. Oke? Langsung dikirim ke rumah kalian hadiahnya. Oke, sekarang waktunya untuk prakarya. Silakan Kak Lina. Bentar ya. Oh, haleluya. Oke, sekarang kalian lihat prakaryanya ya. Ya, Kak Lina. Ya, lanjut ya. Lanjut. Tinggal di play aja. Selamat hari Minggu adik-adik. Ketemu lagi dengan Kalina. Sekarang saatnya. Bentar ya. Oke, sambil nunggu cek lagi jawabannya kalian tadi. Udah yakin betul belum? Oh, pertanyaannya lupa ya? Diketik dong tadi. Kita akan membuat prakarya kita. Sudah dengar tadi firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Jenny tentang apa ya? Iya, Esther. Sekarang kita akan membuat karya Ratu Esther ya. Tapi ini begini jadinya, lihat ya. Nah, sudah kelihatan adik-adik? Tapi Karina akan kasih tahu apa-apa saja yang adik-adik butuhkan. Coba kalau adik-adik lihat, ini ada apa saja ya? Jadi perhatikan ya. Jelas, pasti nanti akan bikin kota, ada mukanya, ada badannya, dan juga ada kepalanya. Oke adik-adik, Karina kasih tahu caranya ya. Siap? Siap dong. Pertama-tama kita mau gambar mahkotanya dulu ya.
jangan lupa buat bajunya untuk Ratu Esther. Lalu mulai kita menempel wajahnya, menempel rambutnya, lalu bajunya, kemudian mahkotanya. Dan jangan lupa tulis ayat hafalannya juga ya. Lalu gambar hidung, mulut, dan matanya. Gunting lagi ya lingkarannya supaya kita bisa menjadikannya wajah. Kita hiasi mahkotanya yuk dengan manik-manik, atau kalau adik-adik punya stiker boleh pakai stiker. Kalau mau digambar atau diwarnai juga boleh loh. Halo, ketemu lagi. Gimana? Sudah buat prakarya gampang atau susah? Kalau susah nanti kita bantu papa mama ya. Jangan menyerah, kita semangat ya bikin prakaryanya. Nanti ini bisa ditempel di board atau papan, atau adik-adik mengumpulkan hasil karya prakarya boleh dijadikan satu. Oke? Oke, tadi sudah lihat prakaryanya gampang ya. Nah, sekarang challenge-nya adalah tadi yang pertama challenge kuis. Kirim kuis, kirim secepatnya ya ke WA tadi Kak Jenny. Kemudian kerjakan juga prakarya yang tadi sudah dicontohkan oleh ke Kalina. Boleh langsung kirim ke IG @baritokids atau ke WA guru kelas kalian. Pengumumannya seperti biasa ibadah sekolah minggu ya. Belum berubah jadwalnya. Ada permohonan doa juga kalian boleh sampaikan ke WA guru kelas. Yang rindu memberikan persembahan kasih dapat menyalurkan ke nomor rekening yang tertera di layar kalian ya. Oke, boleh di screenshot atau di foto ya. Pemenang kuis, nah ini yang ditunggu-tunggu. Minggu lalu ada 4 orang yang menang kuis. Ada Beatrice, Jason Siaan, Yemima, dan Sunergio. Mana nih orang-orangnya nih, anak-anaknya ini yang menang nih. Oh, ada Yemima. Nanti hadiahnya dikirim langsung ke tempat kalian ya. Makanya kalau kalian ada kuis, cepat-cepat kerjain. Langsung dikerjain karena pasti ada hadiah yang dikirim nanti buat yang menang. Oke? Selamat ya. Yang belum menang jangan menyerah. Terus ikut kuisnya. Siapa tahu nanti giliran kalian yang menang berikutnya. Oke? Oh, sudah. Oke. Sekarang kita mau akhiri ibadah kita hari ini dengan kasih. Kita mau undang Tante Desi yuk. Tante Desi. Silakan Tante Desi. Adik-adik, bagaimana kuisnya? Seru ya? Jadi Tante Desi ngeliatin dari sini. Ada yang bengong, ada yang ngisi, ada yang enggak gitu ya. Ada yang mendengarkan, ada yang enggak gitu ya. Nah, jadi nanti minggu depan supaya bisa jawab harus dengarkan fokus supaya bisa jawab ya. Puji Tuhan adik-adik, kita mau akhiri ibadah kita. Adik-adik yang di rumah, mari punya sikap hati yang baik ketika kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Ayo semua Tante Desi mau lihat. Tangannya dilipat, matanya ditutup. Jangan ada yang celingak-celinguk kanan kiri ya. Dilipat tangannya, tutup matanya ya. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan lewat ibadah kami hari ini. Kami sungguh sangat diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Terima kasih buat berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Terima kasih buat firman Tuhan yang mengingatkan kami, mengajar kami, dan meneguhkan kami Tuhan. Memberkati adik-adik yang sudah mengambil bagian dalam ibadah ini, baik yang mendengarkan maupun yang mengikuti kuis.
Tuhan berkati Tuhan dalam kehidupan sekolah mereka, pergaulan mereka, keseharian mereka. Tuhan berkati. Berkati orang tua mereka, Tuhan pekerjaannya, rumah tangganya Tuhan berkati. Tuhan juga memberkati kakak-kakak, guru-guru sekolah minggu yang sudah mengambil bagian, jerih lelah mereka, Tuhan yang membalas memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan kumpulkan kami pada minggu depan, pada waktu yang sama untuk kami boleh beribadah bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan mengakhiri ibadah kami. Tuhan tolong kami, Tuhan berkati kami. Mari adik-adik yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu, angkat tanganmu, terimalah berkat dari Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dan terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta rahmat-Nya daripada Tuhan Yesus Kristus sendiri, di dalam persekutuan pimpinan Roh Kudus, menyertai kita semua mulai pada saat hari ini, dan sampai selama-lamanya Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tante Desi. Terima kasih Tante Desi. Kasih Tante Jen. Foto dulu ya, kita mau foto dulu. Diri kok. Yuk kita foto dulu. Ya, yang di sini boleh masuk ke kamera. Oh ya ini, dibikin. Nah, oke ya, buka kameranya ya, Carlos, Jojo, Eben, siapa lagi nih, Gendis. Kita mau buka kameranya, Ebi, Misha. Ya, siap, Jason, 1, 2, 3. Oh, ini cuma satu layar. Ya, freestyle ya, freestyle ya. 1, 2, 3. Oke. Selamat hari Minggu semuanya. Yesus memberkati Happy adik-adik. Sunday, selamat hari Minggu. Bye. Bye adik-adik.